seorang botak yang merupakan murid si Kombo. Sebagai atlet profesional, Kombo jelas malu dengan perilaku muridnya dan memohon maaf atas tindakan kedua muridnya, yang justru kejadian itu menjadi awal persahabatan antara mereka berdua. Singkat cerita, malam pun poek. Ketika Mark dan Sojin duduk berdua, mereka berdua memulai pembahasan yang berat dan mendalam tentang kehidupan masa lalu, terutama ibu mereka berdua, yang mana Sojin ini nampak menyembunyikan sesuatu sepertinya tidak ingin Mark ketahui, tapi pada intinya Sojin memberitahu jika almarhum sang bunda sangat menyayangi Mark, bahkan di detik-detik ajal menjemput, beliau sang jenat sempat menyebut nama Mark berharap bisa bertemu untuk terakhir kalinya. 엄마 보고 싶다. Berkat pertandingan kemarin, kehidupan masa lalu Mark pun ditayangkan di televisi, yang memang itulah rencana Jinki sebenarnya, mengangkat nama Mark supaya sponsor banyak yang masuk, tapi rupanya sampai detik ini belum ada satupun sponsor yang menghubunginya. 보고 팔씨름에 빠지게 된 마크는 오하이오주에서 열리는 생기게 나온다 삼촌, 그치? 어? 예, 형 화면빨 잘 봤네. 폭력 시기로 이어져 결국 미국 팔씨름협회에서 오로지 팔씨름이라는 스포츠밖에 없었을지 모릅니다. Suatu hari Mark mendapat kesempatan untuk mengantarkan dua ponakannya berangkat sekolah, yang di situ ada anak polontong yang mengatakan fisik Mark seperti gorila. Bahkan ibunya si anak itu pun mendukung perkataan anaknya. Meskipun kedua ponakannya sudah menjelaskan jika paman mereka adalah atlet panco, ibu dan anak ini tetap tidak terkesima, bahkan cenderung merendahkan Mark yang tidak akan bisa menjadi juara. Hal itu pun membuat kedua ponakannya menjadi punya harapan supaya Mark menjadi juara sejati, di mana Mark diminta untuk berjanji menjadi sang juara dalam kejuaraan panco yang akan diikutinya nanti. 그치 삼촌? 약속? Sementara itu, kita akan beralih ke kehidupannya si Jinki, yang ternyata alasan utama kenapa dia sangat ingin uang bukan hanya untuk senang-senang atau top up game, tetapi karena ayahnya yang seorang penjaga palang pintu rupanya memiliki hutang yang sangat banyak, yang membuat kehidupan keluarganya selalu diselimuti kemiskinan, sehingga masuk akal jika Jinki sangat bersemangat ingin Mark menang karena dia butuh uang untuk melunasi semua hutang ayahnya. 하던 친구한테 배신당해서 부도나고 엄마는 외가로 도망가고. Untuk itu Jinki pun sendirian datang menemui si rentenir setelah tidak ada satupun sponsor yang masuk, di mana si rentenir yang sudah punya si Punch alias si Bogem pun sudah tidak membutuhkan Mark lagi, sehingga Jinki disuruh untuk pergi urusi petarungnya karena sekarang sudah ada si Bogem yang akan menghancurkan Mark di pertandingan nanti. Kembali ke Mark yang sedang dalam perjalanan pulang, alih-alih ingin menghibur anak kecil, Mark justru membuatnya menangis sekaligus merusak fasilitas umum, yakni pegangan bus yang copot, sehingga saat tiba di rumah, ponakannya pun bertanya, "Ini apa, Paman?" Mark melihat ponakan laki-lakinya pandai mengetik, yang setelah ditanya, rupanya yang mengajarkan dia adalah neneknya alias almarhum ibu kandung Mark, di mana Mark yang baru ngeh pun iseng mencari-cari histori pesan lama yang tidak terbaca, yang setelah diperiksa, ternyata ada suatu pesan dari almarhum ibunya yang menjelaskan tentang siapa Sojin dan kedua ponakannya ini. 언젠가 네가 볼지 모른다는 생각에 이젠 Rupanya Sojin bukanlah anak kandung dari suami baru ibunya. Sojin hanyalah wanita asli yang memiliki dua anak setelah suaminya meninggal dunia. Alasan kenapa sang bunda mengangkat Sojin sebagai anak angkat adalah karena merasa bahwa keberadaan mereka di rumah ini membuat suasana menjadi hangat dan tidak kesepian seperti biasanya. 그래도 엄마는 수진이 내가 가족이 미안해. Sampai sini Mark jelas sangat kecewa karena sudah dibohongi oleh si Sojin, tetapi dia belum akan mengungkapkannya. Bahkan saat dalam perjalanan dan ada seorang pengendara yang rese pun, Mark masih bersedia untuk menolong tanpa memberitahukan kekecewaannya kepada si Sojin ini. Barulah ketika sampai di tempat di mana ibunya disemayamkan, di situ Mark langsung bertanya, "Kamu sudah wadul ya sama aku?" Sebagai pria kekarenan kuat, Mark akhirnya meneteskan air mata ketika menyadari bahwa dirinya sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, yang pada kenyataannya Sojin memang mau memberitahukan hal itu, namun belum punya waktu yang tepat untuk menyampaikannya. 나 진짜 가족이 생긴 줄 알았어. 그래서 Kecewa karena sudah dibohongi, Mark pun memutuskan untuk pergi dari Sojin. Begitupun dari Jinki. Bahkan Mark dengan terang-terangan mengatakan jika selama ini Jinki hanya memanfaatkannya untuk mendapatkan cuan. Namun karena sudah menganggap Jinki sebagai saudara sendiri, Mark selalu bersedia untuk menuruti apa maunya.
Dalam kesendirian itulah Mark ngehuleng tarik mengingat nasibnya yang sebatang kara yang setelah dipikir-pikir, teganian diriku sudah menyanyiakan orang yang selalu menemaniku selama ini. Meskipun Jin-ki, Sojin, dan dua anak kecil itu tidak punya ikatan darah denganku, mereka adalah keluargaku. Ah, sungguh terlalu. Dari situ Mark pun berlatih untuk menghadapi kompetisi yang sebentar lagi akan dimulai, di mana janjinya kepada dua ponakannya dan respeknya kepada Jin-ki. Mark pun melatih otot tangannya dengan cara yang out of the box, yakni dengan menarik sebuah mobil bekas hanya dengan satu tangan kanannya. Wow! Tibalah hari kompetisi, Jin-ki sudah bisa menebak jika Mark pasti akan datang. Di situ mereka berdua juga bertemu dengan Combo dan dua muridnya. Namun kemunculan si rentenir bersama si Bogem jelas membuat suasana semangat olahraga menjadi rusak. Karena seperti kita tahu, mereka pasti akan menghalalkan segala cara supaya bisa memenangkan kompetisi ini. 야, 마크 긴장했다. Kompetisi tersebut sendiri dihadiri oleh banyak orang terkenal seperti Menteri Olahraga, petarung MMA Korea, Lisa Blackpink, opa-opa operasian, ibu-ibu PKK, dan masih banyak lagi. Untuk si dua bocah, mereka berdua nekat pergi ke pertandingan setelah melihat pamannya di televisi yang tanpa memberitahu Sojin, mereka berdua pergi begitu saja entah bagaimana caranya. 잘하겠습니다. Babak penyisihan pun akhirnya dimulai, di mana Mark dan para petarung panco pun mulai menunjukkan kekuatannya secara sportif dan penuh semangat olahraga, berbeda dengan si Bogem yang sejak awal memang berniat untuk melukai dan menciderai semua lawan-lawannya. Menyadari Mark memiliki potensi besar untuk memenangkan pertandingan ini membuat Kim, si anak orang kaya, mulai khawatir. Dia meminta si rentenir untuk mengurusi masalah tersebut, yang pada akhirnya si Jin-ki pun dipanggil ke belakang panggung untuk diberikan satu kantong uang sebanyak $100.000 supaya Mark mengalah dalam kompetisi ini. 마크가 펀치한테 져주는 조건으로 성금 1억. 그럼 네 눈앞에 있는 거를 봐. 이게 진짜야. Sementara si Bogem terus melukai semua tangan lawannya, bahkan menciderai satu murid si Combo, Jin-ki pun meminta Mark untuk ke belakang sebentar dengan maksud untuk menunjukkan satu kantong uang sebanyak $100.000, di mana uang sebanyak itu jelas bisa melunasi hutang ayahnya, pun juga bisa dipakai untuk melunasi hutang si Sojin kepada si rentenir. 만약에 결승에서 펀치 만나면 져주는 대가로 우리한테 2억 준대. Bukannya munafik, Mark sejujurnya butuh sekali uang, tetapi tidak dengan cara seperti ini. Mark dengan tegas meminta Jin-ki mengembalikan uang tersebut karena dirinya tidak akan pernah mengalah dalam pertandingan apapun, yang mana tujuan daripada dia kembali ke dalam dunia panco adalah untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa dirinya mampu berjuang dalam bidang yang digelutinya saat ini. This is my last chance. Sojin sendiri baru diberitahu temannya jika kedua anaknya pergi dari rumah untuk menonton pertandingan Mark, sehingga dia memutuskan untuk menyusul dan menitipkan tokonya kepada sahabatnya. Kedua bocil ini pun tak sengaja bertemu dengan Jin-ki, di mana kedatangan mereka ke sana adalah untuk melihat pamannya bertanding, dan dengan polos mengatakan jika Mark sudah berjanji akan menang dan menjadi juara sejati yang sesungguhnya. 시작한다. Mendengar hal itu jelas membuat Jin-ki menjadi terharu, sehingga dia memutuskan untuk mengembalikan uangnya kepada si rentenir dan menolak untuk Mark mengalah dalam pertandingan ini. Mark sendiri berhasil masuk ke dalam babak semifinal dan akan bertarung melawan si Combo yang seperti kita tahu sebelumnya mereka berdua sudah pernah bertanding dan dimenangkan oleh Mark. Namun nampaknya Combo sudah berlatih sangat keras hingga membuat pertandingan menjadi sedikit lebih menarik dengan dibumbui oleh gimmick putusnya tali yang mengikat kedua tangan, dan meski sudah berlatih keras, Combo tetap tidak bisa mengalahkan Mark yang seorang anggota kelompok Eternals.
Melihat Jinki tidak ada, Mark pun segera pergi ke belakang panggung yang ternyata Jinki sudah dalam kondisi lebam sehabis dihajar oleh si rentenir. Saat itulah muncul Kim, si anak orang kaya yang meminta si rentenir segera membereskan masalah ini karena jika sampai si Bogem kalah dalam pertandingan, maka semua uang yang dituduhkannya akan lenyap dan si rentenirlah yang harus bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. 마크야, 잘 생각해. 뭐가 효과적인지. Tiba saatnya grand final, Mark dan si Bogem akhirnya berhadapan langsung. Fisik yang sedikit jauh lebih besar dengan tato yang memenuhi tangannya jelas tidak membuat Mark jiper karena percuma saja besar jika titik kecil. Ketika panco sudah dimulai, si Bogem sudah berbuat curang dengan hampir mematahkan jempol si Mark. Beruntung tangannya masih bisa dilepaskan. 너무 졌어 그래? 별거 아니야, 별거 아니야. Tangan mereka pun terpaksa diikat untuk tidak terlepas lagi, di mana pertandingan yang sesungguhnya akhirnya dimulai. Karena memakai doping, si Bogem jelas sulit sekali untuk dikalahkan sampai-sampai membuat si Mark keringetan tidak seperti biasanya. 저렇게 열리면 힘들죠. 닫아야 돼요. 각도를 좁혀야 됩니다. Di detik-detik kekalahannya, Mark mendapat teriakan semangat dari Jinki, Sojin, dan dua ponakannya termasuk para penonton di rumah seperti si bapak polisi dan ayahnya Jinki, sehingga Mark menjadi teringat dengan janjinya kepada dua ponakannya untuk menjadi juara sejati yang akhirnya memberi semangat dan kekuatan kepada Mark, yang hal tersebut membuat si Bogem terkejut karena tiba-tiba ya, Mark akhirnya menjadi juara satu dalam pertandingan ini. Sementara nasib si rentenir pastinya akan sangat buruk sekali karena telah membuat bosnya kalah besar dalam dunia perjudian. Sementara Mark disuruh untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk almarhum sang ibu, yang lagi-lagi kita akan melihat jagoan kita semua meneteskan air mata, tidak seperti dalam film-film yang dibintanginya sebelumnya. Terakhir, Mark resmi menjadi perwakilan Korea dalam ajang laga panco dunia, di mana Jinki selalu setia menemaninya demi bisa sukses bersama dan mendapat untung yang dipotong lebih besar. Tamat, ending yang cukup mempancaukan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah latihlah tangan kananmu sekuat mungkin seperti kamu berlatih segiat di kamar mandi.